Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan konsep transformasi geometri. Oke, langsung saja ya ke pembahasan soal pertama atau ke contoh soal pertama. Diketahui titik A koordinat di sumbu X-nya adalah negatif 3 dan di sumbu Y-nya 2. Sedangkan untuk titik B, di sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya negatif 5. Dan titik C, sumbu X-nya 5, sedangkan sumbu Y-nya 4. Tentukan bayangan titik A, B, dan C jika ditranslasi oleh T. T ya, matriks T itu besarnya negatif 2 dan 4. Oke, langsung saja. Oke, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran itu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Oke, jika translasi T ya, besarnya A dan B memetakan titik A yang berkoordinat X dan Y ke A aksen, maka bayangan X itu akan menjadi X aksen dan bayangan Y akan menjadi Y aksen. Nah, maka ya besarnya X aksen itu adalah sama dengan X plus A dan besarnya Y aksen itu sama dengan Y plus B. Nah, ditulis dalam bentuk matriks ya. X aksen itu sama dengan X plus A, sedangkan Y aksen sama dengan Y plus B. Oke. Sehingga diperoleh hasil translasi titik A ya, titik A yang berkoordinat negatif, 2 ditranslasikan terhadap T, itu diperoleh A aksennya adalah negatif 3 plus negatif 2, 2 plus 4, sehingga diperoleh nilai A aksennya adalah negatif 5,6. Untuk titik B yang koordinatnya 2, min 5 ditranslasikan terhadap T, maka nilai B aksennya, maka diperoleh B aksennya adalah 2 plus min 2, min 5 plus 4. Diperoleh B aksennya adalah 0, min 1. Nah, dan terakhir titik C koordinatnya 5,4 ditranslasikan terhadap T, maka diperoleh C aksennya adalah 5 plus min 2 ya, 4 plus 4. Oke, sama dengan C aksennya itu adalah 3,8. Oke, itu untuk translasi. Mudah ya untuk translasi. Jadi X aksennya adalah X plus A, sedangkan untuk Y aksennya adalah Y plus B. Oke, sekarang lanjut ya ke contoh berikutnya. Contoh soal nomor 2. Nah, diketahui titik A ya, koordinatnya terhadap sumbu X-nya 2, terhadap sumbu Y-nya negatif 1. Titik B terhadap sumbu X-nya 5, terhadap sumbu Y-nya 3. Dan C di sumbu X-nya negatif 2 dan di sumbu Y-nya 4. Tentukan bayangan titik A, B, dan C jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B sumbu Y, dan C garis X sama dengan 2. Oke, langsung saja ya penyelesaiannya. Refleksi atau pencerminan itu merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bentuk ke titik yang simetris dengan titik semula terhadap sumbu pencerminan tersebut. Oke. Nah, yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X. Jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X ya, maka bayangan untuk X yaitu X aksennya akan sama dengan X. Sedangkan untuk Y aksennya akan sama dengan min Y. Jadi yang berubah itu adalah di sumbu Y-nya. Kalau di sumbu X-nya itu tetap ya, besarnya tetap. Jadi yang berubah itu di sumbu Y-nya. Oke. Sehingga untuk titik A yang berkoordinat 2,1, A aksennya adalah 2,1 ya. Jadi X-nya tidak berubah ya, nilainya tetap 2, sedangkan untuk di sumbu Y-nya berubah dari negatif 1 menjadi 1. Oke.
Sekarang titik A dan C ya, titik A dan C untuk titik B dan C. Untuk titik B dan C, titik B 5,3. B aksennya adalah 5,-3. Nilai X-nya tidak berubah ya, di sumbu X tidak berubah, di sumbu Y-nya berubah dari 3 menjadi -3 atau -3. Sedangkan di titik C, di sumbu X-nya, -2, sumbu Y-nya 4. Diperoleh C aksennya. Oke, di sumbu X-nya tidak berubah, tetap -2. Nah, di sumbu Y-nya berubah menjadi -4. Oke, itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita teruskan ya. Pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, oke, pencerminan terhadap sumbu Y. Jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maaf ya, ini harusnya sumbu Y ya, bukan sumbu X. Jadi, jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan X aksennya akan sama dengan negatif X dan Y aksennya akan sama dengan Y. Kita lihat di sini. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah yang berubah itu terhadap sumbu X. Yang tadinya X aksennya menjadi negatif X. Sedangkan untuk di sumbu Y tidak berubah ya, Y aksennya tetap sama dengan Y. Oke, sehingga pencerminan titik A yang koordinatnya 2,-1 akan diperoleh hasil A aksennya adalah -2, -1. Oke, perhatikan nilai X-nya yang berubah ya. X-nya yang berubah sedangkan Y-nya tetap. Oke, untuk titik B koordinatnya 5,3 diperoleh B aksennya adalah -5,3. Sedangkan titik C, titik C koordinatnya -2,4 diperoleh C aksennya adalah 2,4. Oke, nilai X-nya berubah, nilai Y-nya tetap ya. Oke. Untuk yang pencerminan yang terakhir. Pencerminan terhadap garis X sama dengan M. Ya, M. Oke. Jika suatu titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan M, maka bayangan X aksennya adalah 2 dikali M min X dan Y aksennya sama dengan Y. Jadi di sini jika pencerminannya terhadap garis X sama dengan M, maka bayangan X-nya atau X-nya yang berubah. Oke, nilai X-nya yang berubah. Jadi X aksennya akan sama dengan 2M min X, sedangkan nilai aksennya tetap tidak berubah, akan sama dengan Y. Sehingga diperoleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 adalah, kita lihat ya. Untuk titik A ya, tadi koordinatnya 2,-1, maka A aksennya adalah, perhatikan 2 dikali 2 itu kenapa 2 dikali 2? Karena nilai M-nya adalah 2 ya. 2 dikali 2 min 2. 2 di sini adalah besarnya tadi atau nilai X-nya min 2 ya. Ini adalah nilai X-nya. Oke, jadi 2 dikali 2 min 2, nilai dari si Y-nya adalah -1. Itu diperoleh A aksennya adalah 2, -1 ya. Itu untuk titik A. Untuk titik B itu koordinatnya 5,3 sehingga diperoleh B aksennya 2 dikali 2 min 5,3 diperoleh hasil 4 dikurangi 5 itu -1 dan nilai Y-nya tidak berubah yaitu tetap 3. Untuk titik C ya. Untuk titik C koordinatnya -2,4 ya, sehingga diperoleh C aksennya adalah 2 kali 2 min -2,4 sehingga diperoleh C aksennya adalah 6,4. Oke, itu untuk pencerminan ya teman-teman. Sekarang kita teruskan ya untuk jenis soal nomor 3 ya. Oke.
Untuk jenis soal nomor 3, oke, tentukan bayangan persamaan garis 2x plus 3y, 2x plus 3y sama dengan 6 oleh rotasi pada pusat O sebesar plus 90 derajat. Nah, langsung saja ya. Nah, apa itu rotasi? Rotasi merupakan perputaran atau adalah perputaran. Rotasi ditentukan oleh pusat rotasi dan besar sudut rotasi. Misal, suatu titik A yang berkoordinat x, y dirotasi sebesar alfa berlawanan arus jarum jam dengan pusat O. Pusat O yaitu koordinatnya 0,0, maka akan diperoleh bayangan A aksennya yaitu X aksen, Y aksen. Nah, maka besarnya X aksen itu besarnya akan sama dengan X cos alpha min Y sin alpha. Sedangkan besarnya Y aksen adalah X sin alpha plus Y cos alpha. Oke. Nah, jika sudut putar alfanya setengah pi atau plus 90 derajat, maka perhatikan, maka x aksennya itu akan sama dengan min y. Nah, sedangkan y aksennya akan sama dengan x, atau dapat kita tuliskan, kita putar ya, atau kita balik ya. Kita balik, x-nya itu sama dengan y aksen dan y-nya sama dengan min x aksen. Oke, nah tadi setelah kita mengetahui apa nilai dari x aksen, y aksen, x dan y-nya, kita substitusi ke persamaan tadi. Kita substitusi ke persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. X-nya kita ubah jadi y aksen, sedangkan y-nya kita rubah jadi negatif x aksen. Oke, sehingga diperoleh 2 dikali y aksen ditambah 3 dikali negatif x aksen itu sama dengan 6. Oke, diperoleh nilai ya. Diperoleh nilai 2y aksen min 3x aksen sama dengan 6. Oke. Ini kan kita ingin merubah jadi x-nya yang harus nilainya positif. Nah, karena x-nya harus nilainya positif, oke. Karena x-nya harus positif, maka kita putar ya, sehingga diperoleh nilai 3x aksen min 2y aksen itu sama dengan negatif 6. Oke, jadi bayangannya adalah 3x min 2y sama dengan negatif 6. Oke, itu untuk yang rotasi ya teman-teman. Itu sekarang kita lanjut ke soal terakhir, ke contoh soal terakhir. Oke. Tentukan bayangan titik A yang koordinatnya negatif 3,4 yang didilatasi dengan pusat 2,3 dan faktor skalanya min 1/2. Oke, jadi ini menentukan bayangan titik yang didilatasi. Oke. Dilatasi. Sekarang, apa itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunannya. Oke, itu dilatasi ya. Dilatasi pusat O dengan koordinat 0,0 dan faktor skala K ya. Nah, misalkan ada suatu titik dengan titik A, koordinatnya x, y, didilatasi terhadap pusat O 0,0, faktor skala didapat dan ada faktor skalanya ya sebesar K, maka akan didapatkan bayangan A aksen dengan koordinat x aksen dan y aksen. Nah, yang besarnya, oke, x aksen itu akan sama dengan K dikali dengan X dan Y aksennya itu sama dengan K dikali Y dan dilambangkan dengan simbol ya ini kurung buka O, K kurung tutup. Oke, jadi besar X-nya itu K dikali X dan besar X aksennya adalah K dikali X dan besarnya Y aksennya adalah K dikali Y. Oke, jadi tadi ya untuk pusat terhadap
titik O ya, untuk O yaitu koordinatnya 0,0. Tetapi jika titik X, Y didilatasi terhadap pusat yang titik pusatnya itu bukan 0,0 tapi besarnya A, B ya, maka X besarnya X aksennya itu sama dengan K X min A plus A, dan Y aksennya itu sama dengan K Y min B plus B. Nah, sehingga diperoleh hasil, diperoleh hasil ya untuk titik A min 3,4 kita peroleh hasil untuk X aksen dan Y aksennya adalah X aksennya adalah negatif setengah, itu nilai K-nya ya, negatif setengah dikali negatif 3 min 2 ditambah 2. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Yang dalam kurung negatif 3 min 2 adalah negatif 5. Negatif 5 kali negatif setengah adalah 5 per 2. 5 per 2 plus 2 adalah 9 per 2. Nah, itu untuk X aksennya. Sedangkan untuk Y aksennya adalah negatif setengah dikali 4 min 3 ditambah 3. Oke, sama seperti tadi yang dikerjakan adalah yang dalam kurung dulu ya. 4 dikurangi 3 adalah 1. 1 dikali negatif setengah adalah negatif setengah. Negatif setengah ditambah 3 adalah 5 per 2. Nah, jadi diperoleh Y aksennya adalah 5 per 2. Jadi koordinat titik A aksen yaitu adalah 9 per 2, 9 per 2, 5 per 2. Oke, baik teman-teman. Sekian ya penjelasan atau pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan transformasi geometri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.